Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saudara berada di line sahabat Richard Surinta dalam program I Believe in Myself. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang sebuah tema merancang masa depan. Kalau kita bicara tentang masa depan, kita bicara tentang perjuangan, tentang Tuhan, tentang sukses. Kita harus tahu bahwa berjuang, libatkan Tuhan, pasti sukses. Itu rumusnya. Itu sebabnya saya baca dulu ayat yang menjadi pendukung kita hari ini. Saya percaya ayat ini merupakan ayat favorit saudara, yaitu dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Tuhan merancang masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya pasti terjadi. Dan ingat bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kalau saudara ada dalam satu persoalan, coba lihatlah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Hidup ini ada jalan yang kita rancang, kata Salomo. Tetapi Tuhanlah yang menentukan. Saya selalu memberikan statement kepada saudara tentang decree Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf ketika mimpi Tuhan menyatakan engkau akan menjadi seorang pemimpin. Tapi bukan jalur pemimpinnya yang dia lewati. Tapi jalur yang dia lewati adalah jalur bawah. Tapi dia tetap tenang. Dia harus menjadi budak di rumah Potifar, difitnah sama Tante Potir, masuk penjara lagi. Dilupakan oleh teman, yaitu juru minum. Dia akhirnya bisa lolos untuk menjadi Perdana Menteri orang kedua setelah Firaun. Hebat. Nah, saya mencatat sini bahwa masa depan itu dirancang dan harus dipersiapkan. Siaplah rohanimu, siapkanlah mentalmu. Jangan biarkan masa depan Anda mengalir seperti air. Nah, merancang masa depan yang pertama saya mencatat harus membangun masa depan. Berawal dari harapan. Jadi kalau kita mau membangun masa depan, ya kita harus melihat apa yang menjadi harapan kita. Satu ungkapan berkata begini, Anda tidak memiliki harapan, suatu saat Anda akan terkejut. Apa kejutannya? Kejutannya, aku tidak mendapat apa-apa dalam hidup ini. Jadi kita lihat sini bahwa saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengharapkan sesuatu yang indah, kenyataannya kok nggak indah ya Pak? Kalau hari ini kenyataan hidup saudara sulit, harapan saudara besar, yang menghubungkan antara kenyataan hidup dan harapan adalah iman. Harus memiliki harapan untuk membangun masa depan. Dan melihat Anda mendapat sesuatu yang di depan. Yang kedua, tingkatkanlah kinerja Anda untuk meraih masa depan. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan ayat 9. Etika kerja orang Kristen sebagai warga kerajaan Allah seharusnya seperti ini. Menjaga integritas, kejujuran, ketulusan, dan dipercaya. Raih keunggulan. Jangan menjadi mediocre, rata-rata saja. Harus jadi yang terbaik. Bekerja dengan rajin. Orang Kristen itu kalau sudah rohani harus rajin. Yang ketiga, mempertahankan ketekunan. Hari ini mungkin saudara punya rezekinya kecil. Nggak apa-apa, jalani aja. Tugas kita hanya kerja. Tugas Tuhan itu memberkati. Kita nggak tahu kapan berkat atau rezeki itu ada. Yang penting you berjuang. Ingat, hoki atau keberuntungan dalam Alkitab itu harus berjuang. Yang keempat, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Wais, di tengah gelombang dunia menakutkan hatiku, tetap tenang teduh. Itu kalau Tuhan yang memimpin kehidupan, maka kita akan menjalani kehidupan. Di tengah gelombang apapun, kita akan melewati. Karena Tuhan selalu ada untuk kita. Sebagai kesimpulan, masa depan harus kita rancang mulai kapan? Sekarang ini. Sebab kalau tidak, kita akan dipermainkan oleh putaran nasib. Saya Pendeta Richard Surinta. Saudara jangan lupa kalau saudara diberkati, bisa share,
Klik loncengnya, jangan lupa subscribe.